Haji Marjali Caniago mempunyai dua channel. Pertama channel Marjali Caniago yang kodenya M, dan selanjutnya Pak Marjali kodenya P. Untuk kelanjutan kemajuan channel saya ini, mohon like dan subscribe ya, jangan lupa tekan loncengnya. Untuk selanjutnya mengenai Minangkabau, saya akan cerita peranan matrilineal dan aspek-aspeknya di Minangkabau. Harta di Minangkabau terpelihara dengan sebaik-baiknya sebagai akibat dari garis keturunan keibuan ini. Seperti dikatakan tadi, harta pusaka adalah milik kaum. Hak dan milik pribadi terhadap harta pusaka itu tidak ada. Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan bahwa harta diwariskan kepada perempuan. Sebab dengan pengertian diwariskan, si pewaris akan dapat berbuat semaunya terhadap harta yang diwariskannya. Kepada pihak perempuan di Minangkabau hanya diberi hak untuk memungut hasil dari harta pusaka tersebut. Menjual dan mengadai tidak ada wewenangnya. Wewenang berada di atas kesepakatan seluruh anggota kaum. Digadaikan atau dijual bila untuk kepentingan kaum. Bahkan mamak kepala waris ataupun mamak kepala kaum tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap harta pusaka ini. Dengan struktur harta pusaka seperti ini, jelaslah harta pusaka tersebut akan terpelihara dengan baik. Tidak ada ditemui di Minangkabau ini orang kaya duduk ungkang-ungkang saja. Di kota di ungkang-ungkang, maksudnya ungkang-ungkang duduk-duduk saja. Di kota yang mempunyai sawah atau tanah yang luas desa-desa sebagai hasil pembeliannya. Calo-calo tanah tidak akan bisa berkeliaran di desa-desa. Sehubungan dengan poin di atas, harta pusaka dapat bertahan. Ada kaitannya juga dengan materi lokal. Maksudnya bila terjadi perkawinan suami tinggal di rumah istrinya, wanita yang mewarisi harta pusaka tidak meninggalkan keluarganya sehingga harta pusaka yang diwarisnya itu tetap berada dalam lingkungannya. Garis keturunan matrilineal mengakibatkan juga pihak wanita sangat dihormati. Bahkan pihak laki-laki rela untuk tidak mendapatkan warisan harta pusaka, bahkan mereka tidak menuntutnya. Asal saudari perempuannya beserta anak-anaknya hidup tentram dan berkecukupan. Bila perlu dia pergi meninggalkan kampung untuk merantau. Di Minangkabau sangat tercela bila seorang lelaki bertengkar dengan saudari perempuannya mengenai harta pusaka ini. Apalagi bila pihak laki-laki itu dengan cara yang kurang baik membawa hasil harta pusaka ke rumah bininya atau ke rumah keluarganya. Kadang-kadang bisa terjadi simirex connubium, connubium timbal balik. Maksudnya kaum A mengambil istri dari kaum B. Demikian pula sebaliknya, perkawinan antara keluarga dari pihak ayah dengan keluarga pihak istrinya seperti pulang ke bako atau pulang ke anak mamak, suatu hal yang sangat terpuji pada masa dulunya. Jadi kalau masa dulunya pulang ke bako atau pulang ke anak mamak, suatu kebanggaan zaman dulunya. Kalau sekarang kita sama-sama melihat perkembangannya. Bahkan perkawinan seperti ini dikatakan juga ibarat siriah pulang ke gagangnya, pinang pulang ke tampuaknya.